dikalahkan oleh apapun juga di atas muka bumi. Yang percaya katakan amin. Mungkin kau bilang, Pak, mustahil bagiku, Pak. Pak, terlalu lama aku tunggu, Pak. Dengar baik-baik. Petrus secara akal manusia mau Mosaka, di BNDICAE, bahkan apa Indonesia ya? Kopassus Indonesia, Kopassus ya, atau BIN Indonesia, mereka kumpul bikin rencana unity. Saya percaya akan sulit melepaskan Petrus. Karena apa? Dia di penjaranya bukan dewek, sudah dipasung kakinya, ditempelin lagi sama tentara. Jadi kalau melepasin Petrus minimal bawa 3 orang, kan berat tuh Pak mikulnya Pak. Jadi sulit, sukar, bahkan mustahil. Penjaganya berlapis-lapis, dia ditaruh di bawah istana Herodes, di bagian paling bawah itu penjara untuk pemimpin. Ya, tidak ada satu pun bisa masuk ke sana tanpa perintah Herodes. Jadi hanya Herodes tok yang boleh datang melihat dia. Oke, begitu ketatnya penjagaan. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi apapun juga. Mungkin kau bilang sudah mati Pak, sudah layu Pak, sudah nggak bisa Pak, sudah nggak mungkin, sudah berlalu Pak. Badai pasti berlalu, sudah berlalu Pak. Tapi dengar baik-baik. 4 hari Lazarus pun Tuhan bisa bikin dia hidup. Ya, 12 tahun pendarahan pun Tuhan bisa stop tanpa campur tangan anestesia ataupun pisau operasi maksud saya. Ya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang percaya dengan amin. Kasih tahu kiri kanan, Pak, Tuhan tuh hebat bilang. Ayo, sambil melongkar matanya. Percaya dong bilang, percaya. Ya? Oke, amin. There's nothing too difficult for our God. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Nah, yang saya mau bilang begini hebatnya. Waktu Petrus mengalami kehebatan Tuhan, Petrus itu adalah the most wanted man in the town. Dia adalah orang yang paling ingin dibunuh, ditangkap. Mungkin bounty hunter banyak cari dia, karena rewardnya gede untuk tangkap dia. Harusnya secara logika Paulus bisa berdoa bagi Petrus berdoa bagi Tuhan, sekarang terbangkan aku dengan boranmu Tuhan. Seperti Filipus kan pernah tiba-tiba dihilangkan Tuhan, pindah. Ya. Jadi zaman itu sudah maju IT-nya Pak. Cuma orang Yahudi belum ngerti IT-nya. Ya. Harusnya dia bisa berdoa supaya Tuhan pindahkan dia di kota yang lebih aman. Bahkan mungkin dia ngungsi sampai ke Bangkok. Kalau kurang aman dia bisa ngungsi di Omni Tower supaya aman bersama dengan kita. Ya. Tuhan dapat melakukan demikian. Tuhan dapat menyimpan Petrus untuk kegerakan berikutnya dengan cara menjauhkan dia dari kota Yerusalem yang mau bunuh dia. That is a very good plan. That is a very brilliant plan. Dan Tuhan tidak perlu capek-capek cari biji, apalagi air Asia. Tuhan langsung perintahkan malaikatnya, angkat dia malaikat. Dia akan dipindahkan. Bisa. Balik serguntuni. Tuhan pasti menjawab doa kita. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan akan tunjukkan kepada kita bahwa Dia jawab doa kita supaya kita makin sungguh-sungguh berdoa. Coba kita lihat sama-sama tadi. Ayat 11. Setelah melalui dan setelah sadarkan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan Yahudi. 12, perhatikan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bapak Ibu tahu kenapa dia mesti ke rumah Tante Maria, maminya Yohanes yang juga disebut Markus? Ini keponakannya Barnabas ya. Bapak Ibu tahu kenapa dia mesti ke rumahnya Pak Barnabas? Atau kenapa dia mesti ke rumahnya Tante Maria? Anybody knows? Simple jawabannya. Karena di sana banyak orang berkumpul dan berdoa. Ayat 5 tadi, coba kembali ayat 5. Dikatakan waktu jemaat tahu Petrus ditangkap dan mau dibunuh, maka jemaat berkumpul dan berdoa untuk Petrus. Dengar baik-baik. Ini konklusinya. Coba lihat saya. Kamu. Lihat saya. Tuhan itu Tuhan. Dia akan izinkan kita melihat jawaban daripada apa yang kita doakan. Kalau Tuhan izinkan ini tahun kelimpahan dan pemulihan, saya percaya ada tanda-tanda pemulihan dan kelimpahan, ada kenyataan pemulihan dan kelimpahan yang akan Tuhan perlihatkan kepada mata kita untuk kita lihat. Tuhan tidak langsung bawa Petrus lari ke kota berikutnya, tapi Tuhan bilang begini, Pet, lu pergi ke rumah Maria,
tunjukin ke mereka, ke jemaatku, ke orang percaya, ke gereja mula-mula, kalau aku pasti jawab doa mereka. Jadi Petrus ke sana just to tell the people bahwa Tuhan jawab doa. Petrus bilang, ya aku, ya, ini gue banget nih, masih utuh nih, ini gak rohnya aku nih, kata Petrus. Loh kok bisa? Iya, itu kan doa nih, Tuhan jawab doanya. Ya, jadi mari percaya Tuhan pasti jawab doa kita. Katakan amin. Dan Tuhan akan tunjukkan jawaban doanya untuk kita lihat. Ya, nah sampai di sini yang mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, katakan amin. Bilang doa orang benar sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kasih tahu kiri kanan, katakan Pak Guru, doamu itu besar kuasanya. Bilang ayo. Kasih tahu 5 orang, ayo bangkit berdiri, bangkit stand up, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Let's stand up together. Katakan kepada 5 orang. Taruh Alkitabnya, put down your Bible. Katakan kepada 5 orang, cari mereka, katakan salami mereka. Lihat matanya. Sebentar. Bapak Ibu stop. Dalam nama Yesus stop. Oke. Pak Bu sebentar. Waktu salaman, pegang tangannya, lihat matanya dan bilang begini, Pak, percaya ya, doamu udah kuasain. Ayo, ngomong, lihat matanya. Ayo lihat matanya. Amin. Yang percaya bilang tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa minta pencurah Roh Kudus. Kami berdoa supaya semua jemaat dibaptis dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Supaya semua hamba-hamba mengalami pengalaman roh dengan Engkau Roh Kudus, mengalami divine anointing, divine meeting dengan Engkau, mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Sebab waktu gereja mengalami pengalaman bersama dengan Engkau Roh Kudus, pengalaman Pentakosta itu totally akan merubah hidup kami Tuhan. Kami yang lama pasti berlalu, kami yang baru sedang terjadi dan akan terus disempurnakan. Kami percaya Bapak, kami nantikan, kami akan lihat janji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin.